Sebagai tim pro, stance kita jelas, ada dua. Karena ini adalah motif value judgment, fokus kita akan pada evaluasi kenapa PLTU memberikan lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik. Yang kedua, kita mempunyai keinginan atau interest untuk kepentingan transisi energi agar bisa dilakukan atau ada pergerakan secara cepat. Masuk ke dalam layer utama, kenapa urgensi atau percepatan pemberhentian PLTU ini penting. Apa prinsip yang salah? Ada prinsip yang salah di status quo. Pertama, harusnya kebijakan energi dan keputusan pemerintah Jawa Timur memberikan kemaslahatan yang lebih inklusif ke lebih banyak orang dan berjangka panjang. Namun, tapi ini tidak inline dengan kepentingan kita untuk menyelamatkan banyak aktor. Ketika yang diinginkan adalah transisi energi, ada backlash policy yang masih dilegitimasi, yakni PLTU. Apa imbasnya yang perlu dievaluasi? Kita paham bahwa PLTU memberikan dampak terutama di sektor industri Jawa Timur dan kebutuhan pasokan listrik di sektor rumah tangga Jawa dan Bali. Namun, ketika kita berbicara dampak, ada trade-off yang perlu dibayar. Ada dua trade-off. Pertama, kontribusi emisi yang paling besar di PLTU karena di Jawa Timur terdapat dua PLTU besar, yakni Paiton dan Pacitan. Limbah yang dihasilkan itu setiap hari karena kebutuhan pasokan yang tinggi dan akan mencemari lingkungan di daerah tersebut. Yang kedua, kamu memang memproduksi listrik yang banyak, tapi saya rasa tidak adil karena benefit listrik itu hanya untuk masyarakat Jawa dan Bali, tapi yang merasakan tangible harm atau dampak lingkungannya adalah orang-orang Jawa Timur yang ada di lokasi PLTU tersebut, dan mereka nggak punya kemampuan advokasi rata-rata. Ini ibaratnya orang-orang powerless yang disuruh berhadapan sama penguasa. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu? Ada tiga. Pertama, limbah batubara itu mengubah ekosistem lingkungan, mulai dari darat hingga perairan. Di sini banyak komunitas masyarakat yang bergantung ke alam seperti nelayan. Kerugian mereka tidak hanya tentang nggak bisa dapat ikan, tapi juga tentang bagaimana seterusnya memenuhi mata pencaharian mereka. Dua, penurunan kualitas tanah. Banyak petani yang dirugikan, padahal saat kamu tahu, Jawa Timur itu salah satu kontributor produk agraria terbesar loh di Indonesia. Tiga, kita kena imbasnya, karena udara jadi nggak sehat, suhu makin panas, itu adalah investasi negatif yang membelenggu sampai sekarang. Bumi makin tidak baik-baik saja, banyak deforestasi, dan makin krisis iklim makin besar. Makanya, sekalipun di kasus terbaik ada CSR, saya rasa ini nggak cukup dan nggak guna. CSR itu nggak cukup, karena dampaknya lebih kompleks dan banyak sebenarnya. Dua, CSR juga nggak kompensasi potensial harm seperti napas yang sakit atau ikan yang mati karena limbah, tapi cuma direct harmnya saja. Apa jeleknya dari kasus tersebut? Ada tiga alasan. Saya rasa pertama, jeleknya adalah sulit untuk transisi karena ada ketergantungan skala besar terhadap sumber daya yang tidak ramah lingkungan. Ketika ketergantungan terjadi, sulit bagi kita untuk terbuka pada potensi investasi dan mengembangkan riset energi hijau karena urgensinya mengecil. Dua, karena kemungkinan transisi akan terjadi jika batu bara benar-benar habis dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat sudah sangat panjang dan sangat besar, sehingga baru terasa urgensi untuk merubah itu. Kesimpulannya, pada argumen saya selama 3 menit, kita perlu memberhentikan ketergantungan terhadap PLTU dan cepat transisi energi sekarang. Karena ketergantungan terhadap PLTU tersebut mengovershadow cara-cara lain yang jauh memberikan benefit yang lebih baik terhadap energi terbarukan dan hijau. Kita lakukan. Fokuslah untuk berbicara dari segi konteks akselerasi. Artinya, ada upaya untuk percepatan riset kolektif yang lebih banyak dalam konteks energi terbarukan. Karena ini urgensi yang menyangkut kepentingan masyarakat komunal, bahkan berkorelasi dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, di Indonesia, terutama di Jawa Timur, kita memiliki banyak sekali alternatif EBT atau energi baru terbarukan. Misalnya ada mikrohidro, ada teknologi dari angin misalnya, atau ombak, geotermal, hingga biomasa. Nah, potensi di Jawa Timur sendiri untuk konteks ini bahkan menyentuh lebih dari 180 megawatt untuk potensi listrik yang dihasilkan. Artinya apa? Bahkan ketika kita memiliki insentif yang lebih besar untuk memprogresifkan akselerasi, kita dapat menghasilkan kuantitas atau cadangan di masa depan yang jauh lebih banyak dan potensi untuk menguntungkan banyak orang juga akan tetap terjadi. Nah, belum lagi misalkan, ini semua bisa dilakukan karena tentu akan lebih banyak anggaran yang digunakan. Uang yang tadinya digunakan untuk PLTU bisa kita realokasi untuk keperluan riset kolektif, untuk uji coba atau bahkan melibatkan pemerintah pusat hingga kerjasama dengan Institut Teknologi dalam pengembangan energi ini. Artinya ada banyak aktor yang bisa mendukung kita. Makanya kebijakan transisi itu kan lebih terbuka juga untuk misalkan mengakomodasi dukungan-dukungan atau investasi dari luar negeri karena kita terlihat lebih terbuka dan dibantu oleh pemerintah pusat. Misalkan sebelumnya kita pernah mendapatkan anggaran 311 triliun rupiah ketika ada kegiatan KTT G20 dalam upaya transisi ke energi bersih. Terlebih ketika kita misalkan eksplisit membuka ruang untuk kerjasama karena kita memiliki visi yang sama dengan dunia internasional, maka hal ini bisa dilakukan terlebih untuk menggandeng aktivis atau organisasi lingkungan dan masih banyak lagi. Dampaknya pertama,
Support kolektif dan keterbukaan itu bergantung pada ruang yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena itu argumen ini penting. Kedua, energi yang diproduksi dan yang dimanfaatkan ini ada sumber daya yang tidak menghasilkan karbon atau hal-hal yang negatif terhadap lingkungan atau manusia, sehingga jauh lebih banyak yang bisa kita selamatkan. Bahkan tidak hanya menyelamatkan masyarakat, tetapi juga potensi ekonomi, misalkan agraria, perikanan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini adalah sektor yang sangat berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah Jawa Timur, dan ini tempat masyarakat menggantungkan pendapatan hidup mereka. Nah, terlepas dari ini semua akan butuh proses atau tetap ada eksternalitas lain seperti karbon dioksida dari minyak bumi, saya rasa tetap bisa dijustifikasi. Karena setidaknya kita bisa mereduksi atau memperlambat kerusakan iklim dan kita bisa melakukan restasi lingkungan, terutama pemberdayaan terhadap komunitas masyarakat dan ide transisi yang kita perjuangkan. Nah, di mereka komparatifnya memang akan tetap ada transisi di masa yang akan datang, tapi telat karena Anda menunggu batu bara habis, dan sehingga upaya-upaya atau insentif untuk melakukan transisi akan jauh lebih sulit karena tidak ada adaptasi dan upaya yang lebih besar. Clash yang terjadi di debat ini. 1. Alokasi dana, dukungan, dan keterbukaan riset. Sadari, 1. Dana PLTU itu masih bisa direlokasi untuk eksplorasi transisi dan alternatif lain. Semua prasyarat untuk mendukung keberhasilan transisi itu sudah terpenuhi, sehingga ada kapasitas untuk membuka ruang yang baru dibanding PLTU. 2. Keterbukaan pemerintah Jawa Timur tidak hanya penting, tapi juga eksklusif karena satu-satunya kekuatan di Jawa Timur yang punya otoritas adalah pemerintah itu sendiri untuk mengambil kebijakan. Maka konteks di tim pro akan lebih penting dibandingkan kontra. Artinya 1. Analisis kami menjawab kemungkinan untuk merangkul lebih banyak pihak dan ide-ide progresif. 2. Analisis kami membuktikan bahwa selalu ada jalan pengganti terhadap apa yang dikorbankan. 2. Reduksi dampak dan pengembangan potensi. 1. Di sisi mereka, transisi energi PLTU akan lebih berdampak pada eksploitasi ekosistem dan masyarakat. Masyarakat akan merasa ekosistem mereka lebih rusak, mineral di sisi mereka, air yang pada akhirnya mau tidak mau harus dikorbankan kualitasnya dan pada akhirnya harus diperbaiki di masa yang akan datang dengan berbagai tahapan lebih panjang. Meski mereka bisa mengembangkan listrik untuk kemaslahatan masyarakat dan ekonomi, tapi tidak bisa bertahan lama karena dampak jangka panjangnya berpengaruh dan tidak bisa direstorasi. Artinya dampak ini mutlak, karena secara kuantitas dan tempo waktu jauh lebih banyak dan lebih lama kerugiannya. Sebaliknya, secara trade-off, apa yang dikorbankan oleh tim pro itu lebih mendukung tujuan utama pemerintah Jawa Timur untuk menjamin inklusi dan perubahan ke arah yang lebih baik, meski pada akhirnya kita berubah ke arah energi alternatif dan memberikan dana kita ke arah sana. Tapi pada akhirnya, garansi ini akan lebih berhasil dibandingkan Anda merusak bumi Anda lebih banyak lagi, dan di masa yang akan datang Anda harus merestorasi dengan dana yang seharusnya dialokasikan untuk perubahan di green economy, green energy. 2. Kita tetap memberikan alternatif untuk menyelamatkan urgensi kebutuhan energi listrik dari sumber daya yang ramah lingkungan. Sekalipun memerlukan proses, ini lebih manusiawi dan lebih bisa diterima. Reduksi kerusakan iklim di sisi kami pun akan simetris dengan pemanfaatan sumber daya alam secara alami, terutama aktor-aktor yang bergantung dengan sektor tersebut.